Kita ke informasi selanjutnya. Mabes Polri mengungkap bagaimana jaringan terorisme bisa memperoleh dana berbagai operasinya. Polisi menemukan ribuan kotak amal yang tersebar di sejumlah kota untuk menghimpun dana jaringan kelompok Al-Jamaah Al-Islamiyah. Temuan polisi tersebut membuat Kementerian Agama segera mengevaluasi pengelolaan zakat, infak, dan sodakoh oleh yayasan. Mabes Polri berhasil melakukan penangkapan 23 tersangka teroris yang salah satunya merupakan buronan teroris bom Bali 1, Zulkarnain. Selain itu, polisi juga mengungkap bahwa pendanaan kelompok Jamaah Islamiyah ini berasal dari 3 sumber, yaitu kotak amal, yayasan, dan iuran anggota. Menurut data kepolisian, terdapat lebih dari 6.000 jaringan Jamaah Islamiyah yang masih aktif di Indonesia. Polisi pun segera menyelidiki yayasan yang diduga menjadi sumber pendanaan tersebut. Yang kemarin sudah disampaikan kotak amal yang terdaftar, ya, terdaftar resmi yang dipasang di berbagai macam, ya, di berbagai macam tempat ataupun lokasi yang mudah dilihat oleh orang. Ya, yang mudah ada transaksinya orang, sehingga kalau misalnya ada kembalian atau apa bisa dia menyisikan untuk mengisi itu untuk kotak amal itu, ya. Jadi ini resmi kotak amalnya dengan harapan bahwa kotak itu akan terus berlanjut itu di situ. Kemudian juga dari Yayasan One Care, Yayasan One Care ini sedang kita cek itu dari mana nih yayasan ini. Temuan lebih dari 20.000 kotak amal yang diduga digunakan untuk mendanai kelompok teroris Jamaah Islamiyah membuat Kementerian Agama segera melakukan evaluasi. Kementerian Agama akan mengevaluasi terhadap lembaga amil zakat yang selama ini bertanggung jawab terhadap yayasan pengelola zakat, infak, dan sedekah. Akan mengevaluasi lembaga amil zakat yang terbukti menyalahgunakan pendistribusian zakatnya, Pak Menteri. Jadi kita akan mengevaluasi dan memperketat, dan kita akan diskusikan dengan Basnas, dan ini sebenarnya tadi sudah kita diskusikan juga. Jadi ke depannya akan ada evaluasi secara komprehensif terhadap lembaga-lembaga amil zakat nasional. Kotak amal ini ditemukan di sejumlah pasar swalayan. Penemuan kotak amal di minimarket dan toko swalayan pun mendapat tanggapan serius dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail, Roy Mande. Bagaimana juga pihak berwenang meliterasi atau mendiksi akan segala sesuatu ini, sehingga juga yang memang betul-betul untuk kemaslahatan daripada kaum duafa misalnya, maupun juga yatim piatu yang memang betul-betul yang benar itu yang bagaimana, dan yang bagaimana yang tentunya yang sekarang ini menjadi cases. Jadi ke depan juga sebenarnya kami Peritel berharap adanya rambu-rambu yang jelas, adanya bagaimana pengaturan yang resmi dan jelas, selain memang kami juga sudah memilikinya. Jadi situasi dan kondisi yang saat ini adalah demikian. Namun pandangan berbeda justru diungkap pengamat terorisme Abu Wildan. Dana operasional selama ini justru lebih banyak didapatkan dari donasi perorangan anggota. Menurut informasi yang saya terima, bahwa kotak amal itu ditujukan untuk keluarga terorisme yang sebenarnya ditangkap. Jadi ditangkap karena ada kasus, akhirnya anak-anaknya, istri-istrinya terbengkalai gitu. Maka inisiatif daripada Yayasan Abdurrahman bin Auf ini untuk minta-minta kan tidak mungkin. Misalnya ke kampung-kampung, ke warga-warga minta untuk sumbangan teroris kan tidak mungkin. Yang ada adalah disimpan kotak, siapa saja yang mau ngasih mungkin nggak usah banyak syarat dan ketentuan tertentu. Jadi dengan kotak infak itu orang memberikan kan seikhlasnya. Nah, dari kotak-kotak itu diambil untuk membantu keluarga terorisme, keluarga yang tidak ada kemampuan gitu.
Hal tersebut senada dengan pengakuan salah seorang tersangka teroris yang ditangkap, Taufik Bulaga alias Upik Lawanga. Kalau itu ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat dari jamaah. Masalahnya kalau yang bersifat pribadi ini seperti kita geser, kalau nggak ada duit, pakai duit saku. Karena dia beramalia juga itu, mencari pahala untuk menggeser saudaranya sendiri. Seperti itu. Adapun yang udah di luar kemampuannya kawan, nah dia terpaksa mencari dana lewat Jamaah Islamiyah pusat. Seperti itu yang kita ketahui. Berdasarkan temuan dari polisi, terdapat 20.000 kotak amal tersebar di 12 daerah yang digunakan oleh jaringan JI. Kotak amal tersebut ditemukan di Lampung, Jakarta, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Tim TV One mengabarkan.